Nah, beberapa hari kemarin, penguasa Konoha yaitu Hokage ke-7 manggil ketua geng kuning dan calon Hokage ke-8 ke Istana Negara untuk meeting. Nah, feeling mereka mungkin meeting biasa. Tapi ternyata Hokage ke-7 ini ngasih lihat surat penangkapan yang ditujukan ke ketua geng kuning dari hakim di Konoha. Di Konoha itu ada 3 geng besar. Geng merah di urutan nomor 1, geng kuning di urutan nomor 2, dan geng putih merah kuning yang kalau disingkat jadi tirani itu di peringkat nomor 3. Walaupun mereka itu geng besar di Konoha, mereka tetaplah bukan penguasa. Mereka tugasnya itu cuma jadi kapal yang nganterin anggota gengnya jadi penguasa di Konoha yang dinamakan Hokage. Nah, peran mereka itu bisa dibilang penting dalam sistem demokrasi di Konoha. Itulah kenapa banyak yang ngincer kursi ketua geng supaya dia bisa ngatur siapa yang layak dinaikin jadi penguasa ataupun ngelobi geng-geng kecil yang lain untuk ngedukung keputusan gengnya. Nah, geng merah di Konoha ini yang paling besar dan yang paling diincer untuk dijatuhin. Tapi karena geng merah ini udah punya pengalaman, dulu dikudeta sama Hokage kedua yang ada di Konoha, sekarang mereka masang barikade kuat supaya nggak gampang dikudeta. Sedangkan geng kuning ini nggak ada pengalaman sama sekali dikudeta oleh orang di luar geng mereka. Nah, beberapa hari kemarin, penguasa Konoha yaitu Hokage ke-7 manggil ketua geng kuning dan calon Hokage ke-8 ke Istana Negara untuk meeting. Nah, feeling mereka mungkin meeting biasa. Tapi ternyata Hokage ke-7 ini ngasih lihat surat penangkapan yang ditujukan ke ketua geng kuning dari hakim di Konoha. Ketua geng kuning auto panik dong. Ini kok malah jadi kayak gini? Padahal dia ngerasa dia itu udah nurut banget sama semua perintahnya Hokage ke-7. Bahkan dia sampai ngalah untuk jadi calon Hokage demi memuluskan anaknya Hokage ke-7 jadi wakil Hokage ke-8. Kebayang nggak tuh? Udah berkorban segitu banyaknya, tapi masih dihajar juga sama Hokage ke-7. Nah, dan yang bikin tambah kaget adalah pilihan yang ada setelah Hokage ke-7 ngeluarin surat itu. Lu punya dua pilihan. Tetap sebagai ketua geng kuning, tapi semua borok lu gua bongkar. Termasuk kasus korupsi minyak goreng yang dulu. Atau lu ngundurin diri dari posisi ketua geng, biar si Bahlul yang ngisi kekosongan sementara. Dan abis itu baru gue yang jadi ketua geng kuning di Konoha, abis kelar jabatan gue sebagai Hokage ke-7. Dan surat penangkapan ini hilang. Tinggal lu pilih aja. Nah, kebayang nggak tuh? Gimana paniknya dia dan separno apa itu muka ketua geng kuning? Lu perhatiin aja mukanya dia pas bikin video pengunduran diri kemarin. Kelihatan ketakutan banget kan? Itu bukan dibuat-buat. Tapi emang bener-bener ketakutan. Nah, Hokage ke-8 yang ada di lokasi juga ikut-ikutan jadi parno. Dia baru nyadar, ternyata Hokage ke-7 yang kurus krempeng ini ternyata jauh lebih nyeremin daripada bapak mertua dia dulu yang pernah jadi Hokage kedua di Konoha. Apalagi Hokage yang ke-7 ini emang master manipulatif kalau di depan publik. Dia bisa masang muka deso depan publik seolah bersih dan gak bersalah. Padahal dia mastermind dari semua kekacauan dan cawe-cawe di akhir masa jabatannya. Dan karena skill dia yang kayak gitu, susah untuk meyakinkan publik kalau dia itu sebenarnya buajingan banget itu. Bentar. Gue baru inget tentang skill itu. Ini agak di luar konteks ya. Kalau dari yang gue baca, banyak hal di bidang psikologi, orang-orang dengan skill seperti itu ternyata banyak dan bisa dibilang agak lain. Atau emang ada kelainan jiwa. Dia bisa dengan santai melihat orang menyiksa diri sendiri demi bertahan hidup atau menyelamatkan diri. Dan gak ngerasa bersalah sama sekali. Orang-orang tipikal kayak gitu tuh ada di film Saw, terus Texas Chainsaw, ada Orphan, Split,
Happy Death Day, dan masih banyak lagi. Dan itulah yang dinamakan psikopat. Psikopat itu pasti jago strategi, ahli strategi juga. Dia bisa bertahun-tahun cuma nungguin umpannya dimakan sama target. Dan dia sabar banget nungguin momen itu. Coba aja lu baca-baca tentang psikopat. Semua strategi dia itu selalu bikin lawannya kebingungan dan nggak bisa ditebak. Itulah psikopat. Nah, gua rasa itu yang ada di dalam diri Hokage ke-7 di Konoha. Nah, balik lagi ke cerita di negeri Konoha. Tadi nyampe di mana ya? Oh ya, nyampe di Hokage ke-8 yang baru nyadar kalau ternyata Hokage ke-7 ini jauh lebih sadis dari bapak mertua dia yang dulu jadi Hokage kedua di Konoha. Nah, pas meeting itu dia baru nyadar kalau pemimpin dan petinggi pasukan hijau dan pasukan coklatnya itu orang-orangnya dia semua pas jadi raja kecil di kampung di kampung Silo dulu gitu. Gimana cara gue minta bantuan sama pasukan hijau dan pasukan coklatnya? Nah, setelah meeting bertiganya itu kelar, ketua geng kuning ngambil pilihan untuk mundur aja dari posisi ketua geng kuning. Tapi ternyata nggak kelar begitu aja. Ketua geng kuning ini juga tetap mau berusaha masang barikade buat ngamanin gengnya biar nggak dikudeta. Dia ngatur strategi untuk Agus Gemilang jadi PLT sementara. Sambil nunggu Munas, geng kuning di bulan Desembernya nanti. Dengan harapan kursi ketua geng ini nggak diambil sama Bahlul, orangnya si Hokage ke-7. Karena dia nggak rela kalau kursi ketua geng kuning diisi sama orang yang bukan anggota geng. Terus tahu-tahu masuk dan langsung jadi ketua begitu aja. Dan ternyata inisiatif dia itu ditanggepin sama salah satu petinggi geng kuning, yaitu Charlie Chaplin. Dia bilang, pokoknya pengganti ketua geng kuning harus dari anggota geng kuning juga. Nggak boleh orang luar. Tapi apesnya, strategi dia ini ketahuan sama Hokage ke-7. Ya dia ngamuk lah. Nekat bener ini orang. Berani ngatur strategi. Padahal nasib dia udah di pinggir jurang. Ya sudah. Kasus korupsi minyak goreng dan kasus-kasus lainnya lanjut diproses lagi dan OTW dibongkar ke publik. Nah, gimana? Sadis nggak tuh pola permainan si Hokage ke-7 di Konoha? Dan sebagai penutupnya, kita sebagai rakyat Indonesia harus banyak-banyak bersyukur punya pemimpin yang mengayomi, ngerti kemauan rakyat, dan selalu berjuang untuk rakyatnya. Kita harus bersyukur diberi pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan keluarga. Jarang loh kita bisa dapat pemimpin modelan kayak Pak Jokowi ini. Apa lo?